Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap tidak ada di antara Bapak Ibu yang datang menghadapi Allah membawa rasa penyesalan yang luar biasa. Jangan sampai kita meninggal dunia tapi terbawa rasa nyesal. Sekarang mau nyesal boleh, penyesalan yang membuat kita sadar, taubatan nasuha, dan siap lahir batin untuk memberikan segala untuk agama Allah. Tapi jangan sampai kita meninggal dunia dan menghadapi Allah membawa penyesalan itu. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Aku amat menyesal karena belum bisa membuat sesuatu dan belum bisa memberi sesuatu. Karena penyesalan saat itu di hadapan Allah tidak ada guna dan tidak ada arti, malah menjadi salah satu siksa bagi kita. Tapi penyesalan sekarang sangat bermanfaat, berguna. Apalagi menyesal itu yang membuat kita sadar dan bertaubatan nasuha. Rubba ta'atin adkhalatin nar wa rubba ma'siyatin adkhalatil jannah. Perubamaan satu taat membawa kita masuk neraka, bisa juga perubamaan satu dosa membawa kita masuk surga. Faham Bapak Ibu? Perubamaan satu taat membawa kita masuk neraka, dan bisa juga satu dosa membawa kita masuk ke surga. Bagaimana taat menantar kita ke neraka dan dosa menantar kita ke surga? Taat yang memunculkan rasa bangga diri, rasa sombong, merasa diri saya lebih baik daripada yang lain. Taat yang membuat kita merasa diri saya lebih baik di bumi ini. Saya bisa salat malam, yang lain tidak bisa. Saya bisa berbuat sesuatu untuk agama Allah, yang lain tidak bisa. Sambil kita memuji diri, sambil memuncul rasa bangga diri, itulah mengakibatkan kita masuk neraka. Tapi satu dosa yang membawa kita masuk surga, habis dosa dan maksiat itu memunculkan rasa menyesal, rasa sedih, rasa malu terhadap Allah. Karena kita bukan melihat dosanya kecil atau besar, tapi kita sudah ingat kebesaran Allah. Ini yang membuat ternyesal muncul dan rasa malu. Gara-gara rasa malu, gara-gara dosa dan maksiat itu membuat kita sadar dan kembali kepada Allah. Dan disitulah berubah kehidupan kita menjadi ahli surga. Al-Fudail bin Iyad, salah satu ulama tasawuf, salah satu ulama sufi, salah satu ulama ahlus sunnah wal jamaah, salah satu ulama yang terkenal dari sisi akhlaknya, akidahnya, tidak beda jauh dengan sejarahnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Fudail ibn Iyad menjadi seorang yang awal hayatnya dan hidupnya tukang maling. Kita mohon maaf Bapak Ibu, terutama jemaah Sunda Kelapa, berapa kali setiap tahun kita datangkan imam-imam khusus dari Tanah Suci. Imam-imam baca Al-Quran sambil nangis, dan kita terharu. Lepas bulan Ramadan biasa-biasa saja. Kapan saatnya satu ayat merubah hidup kita menjadi benar-benar suci lahir batin? Satu ayat, bukan 30 juz. Kita tidak perlu imam lagi dari Madinah. Satu ayat saja bisa rubah hidup kita. Inilah ayatnya, coba baca. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
Apakah Bapak Ibu kita sudah termasuk orang fasik yang kasar hatinya, yang susah berubah lewat Al-Quran, yang bisa terharu dan susah? Ini satu ayat, begitu Fudail bin Iyad naik tembok rumah, mau loncat, begitu dia berdiri di atas temboknya mau turun masuk ke rumah seorang untuk mencuri dan maling, ternyata tuan rumah itu sedang salat malam, dan pas tuan rumah saat salat malam dia membaca ayat ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya bagi orang yang beriman untuk berkhusyuk, mulai takut, ada rasa malu karena Allah Subhanahu wa taala begitu mendengar nama Allah, menyebut nama Allah. Langsung Imam Al-Fudail bin Iyad di saat itu nangis dan dia berkata, bala qad an, bala qad an, bala qad an, inilah saatnya, inilah saatnya, inilah saatnya. Disitulah berubah, padahal sisa umurnya yang tersisa tidak lebih panjang daripada awalnya. Akhirnya menjadi salah satu ulama yang kita selalu mendoakan rahimahullah, padahal kita tidak tahu dia sebagai mantan maling. Subhanallah. Beda sama kita sekarang, tukang orang-orang maling masuk rumah kita, kita lagi nonton TV, ya maling lanjut terus. Tapi kalau kita insyaAllah orang-orang maling masuk, melihat dia dengar suara zikir kita, suara baca Al-Quran kita, insyaAllah dia akan ada rasa malu. Kita lagi bermunajat. Atau juga termasuk orang maling sudah tidak faham Quran juga, susah lagi. Nanti dia masuk rumah, dia lihat tuan rumah lagi salat malam sambil nangis-nangis. Bak terjemahannya apa? Kok nangis-nangis? Orang maling tanya terjemahannya supaya dia ikut nangis biar bisa rubah seperti Fudail bin Iyad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang Yahudi. Coba bayangkan Bapak Ibu, apa susahnya Rasulullah sampai terpaksa pinjam uang sama orang Yahudi. Rasulullah pinjam uang sama orang Yahudi. Rasulullah lagi berjalan dengan sahabatnya, tiba-tiba ada orang Yahudi menahan Rasulullah SAW dan menarik pakaian. Mana uang saya? Dengan cara yang tidak sopan sama sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai orang terkenal tegas dan pemberani, langsung dinaikkan pedangnya, ya Rasulullah biarkan saya potong lehernya ini, kelewatan ini orang Yahudi. Kata Rasulullah SAW, baik nerima dan baik berbalas. Menghadapi hal itu dengan baik dan balas juga dengan baik. Dan Rasulullah SAW sangat-sangat luar biasa dengan kemuliaan akhlaknya, tidak ada sedikit pun kemarahan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, tanggal tagihan pinjaman itu belum jatuh tempo tagihannya. Tapi kenapa orang Yahudi datang minta lebih awal daripada waktu tertentu yang sudah disepakati? Kata orang Yahudi, memang saya tahu ini bukan hari tagihan, jatuh tagihannya, tapi saya datang sengaja untuk menguji bagaimana akhlaknya Rasulullah saat dinyakiti atau disakiti dengan cara seperti ini. Apakah dia akan balas dendam atau marah atau tidak? Karena kata orang Yahudi, saya sudah membaca di dalam kitab
sifat-sifat Rasul yang sudah saya melihat semuanya sudah ada, cuma satu yang saya belum bisa melihat dengan mata sendiri adalah dia orang pemaaf saat dimarahin, tidak pernah marah. Jadi harus saya berbuat sesuatu supaya ini lihat apakah Rasulullah betul marah atau tidak. Habis itu melihat sikap Rasulullah tidak marah, padahal sebenarnya yang di sini salah orang Yahudi, jelas salah karena dia meminta kembalikan pinjaman itu padahal belum jatuh temponya, belum jatuh tagihannya. Tapi begitu melihat sikap Rasulullah SAW, kata orang Yahudi, inilah salah satu bukti Rasulullah tidak suka marah, malah orangnya pemaaf. Dan langsung orang Yahudi mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dia menunggu satu bukti lagi supaya dia bisa masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj, waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW dilihat oleh Allah dalam keadaan sedih. Allah Maha tahu kenapa Rasulullah SAW sedih. Allah bertanya, mohon maaf Bapak Ibu sedikit perhatiannya cerita antara Allah dan Rasulnya. Allah sudah Maha tahu kenapa sedih Rasulullah SAW, tapi Allah bertanya, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Muhammad, kenapa kau sedih? Nabi Muhammad SAW menjawab, bukan aku ya Allah, bukan istri-istri aku, bukan orang tua aku, bukan anak-anakku, keluargaku, tapi ya Allah, umatku, umatku, umatku. Dalam kondisi seperti ini, menghadapi Allah langsung dan berbicara sama Allah langsung, dia tidak berfikir dirinya sendiri, malah dia memfikirkan ribuan bala miliaran umatnya. Ya Allah, umatku. Apa jawabannya Allah? Ya Habibi, ya Muhammad, Ana Ar-Rahim wa Anta Asy-Syafi'. Aku Maha Rahim dan kau memberikan syafaat, dan tidak ada orang yang celaka di antara yang Maha Rahim dan memberikan syafaat. Jadi kita sekarang mendapatkan keistimewaan karena kita antara Allah dan Rasulnya. Kira-kira Allah yang Maha Rahim dan Nabi Muhammad yang memberikan syafaat dan pertolongannya supaya kita selamat dari siksa neraka, kira-kira siapa yang merugi di situ? Tidak ada yang merugi. Semua nabi, para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai akhir nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, semua umat manusia datangi kepada mereka, wahai ayah kami Nabi Adam, tolong bantu kami. Maaf, nafsi, nafsi, diri sendiri, diri sendiri. Larinya kepada Nabi Nuh, larinya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada para Nabi dan Rasul. Semua jawab sama. Ini Bapak Ibu para Nabi, bukan wali lagi. Para Nabi yang lebih mulia dan lebih tinggi di sisi Allah, yang jelas doanya terkabul, dan Allah tidak pernah menolak apapun yang diminta oleh para Nabi dan Rasul. Tapi di saat itu, di hari kiamat, tidak ada siapapun, hanya memfikirkan dirinya sendiri. Sampai bayangkan Bapak Ibu, miliaran manusia, dari sejak makhluk pertama sampai akhir, hampir mau putus asa. Terakhir-terakhir waktu ketemu Nabi Isa alaihi salam, dia menyampaikan, jangan putus asa kalian, masih ada satu harapan yang dia sendiri bisa memberikan pertolongan, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya larinya kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan Nabi Muhammad SAW hanya menjawab satu, jangan ada yang takut. Tidak pernah berkata maaf diri sendiri. Malah Rasulullah SAW mengumpul dalam tangannya, mengangkat tangannya dan kumpulkan dalam di atas dadahnya, bukul dadahnya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa dan saya bisa dan saya bisa. Kemudian bersujud di hadapan Allah dekat arasy. Di saat itu Allah menanugerahkan dan menggerakkan lidah Nabi Muhammad mengucapkan pujian-pujian yang tidak pernah seorang makhluk sebelumnya yang bisa mengucapkan pujian itu hanya kepada Allah, hanya Nabi Muhammad saja. Itu namanya maqaman mahmuda. Wa ba'athu maqaman mahmud. Itulah namanya maqaman mahmuda yang Allah gerakkan lidahnya Nabi Muhammad untuk memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah tersebut sebelumnya. Hanya Nabi Muhammad saja yang boleh. Allah biarkan berapa lama dia dalam keadaan sujud, dan di situ Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, angkat kepalamu dan berilah syafaat kepada siapapun, aku akan ijabah dan kabul. Apakah Bapak Ibu kita sebagai umat Islam mempunyai Nabi Muhammad seperti ini, yang berjuang sambil meninggal dunia dan juga berjuang di hadapan Allah hari kiamat untuk kita supaya selamat dari siksa neraka Jahannam, supaya diringankan oleh Allah hisab, supaya dimaafkan atas dosa dan maksiat? Apakah di habis itu semuanya kita tidak mampu membalas dengan terima kasih? Apakah sesudah itu kita tidak bisa memberikan kebaikan, menjalankan perintahnya dan sunnahnya? Siapa yang mengakui cinta Rasulullah tapi belum mampu memberikan penerbangan? Wanita yang belum berjilbab, jubatannya, kalau memang kamu cinta berduli Rasulullah, coba lihat bagaimana cara berdulinya Rasulullah kepada kita. Apa yang kita balas? Sesuai perintahnya, menjalankan sunnahnya, berhidup di dunia ini membawa akhlaknya sallallahu alaihi wasallam, supaya saat kita meninggal dunia tidak terlepas dari dua hal, syafaat atau syahadat. Apa itu syafaat dan syahadat? Malah termasuk orang yang sering senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW juga tidak terlepas dari dua hal, syahadat maupun syafaat. Kuntu lahu syahidan atau syafi'an, akan Rasulullah menjadi saksi atau menjadi syafaat. Bedanya apa? Saksi dan syafaat. Kalau Rasulullah menjadi saksi atau menjadi syafaat bagi kita, ulama menjelaskan Rasulullah menjadi saksi bagi ahli tauhid, ahli taqwa, orang yang suci, orang yang salih, yang tidak punya salah, tidak punya dosa maksiat, dianugerahkan oleh Allah hatinya dan dia istiqamah lahir batin, akan mendapatkan kesaksian Rasulullah, akan membela mereka di hadapan Allah. Ya Allah, aku saksi mereka ini orang baik. Coba bayangkan kalau Rasulullah, kita termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah, ya Allah, ini orang baik. Saya kemarin terjadi sama saya sendiri waktu saya menghadapi Menteri Hukum dan HAM, dan mudah-mudahan doanya Bapak Ibu, insyaAllah minggu ini rasmi WNI terima ini paspor baru ya. InsyaAllah saya undang semua, tapi bayar masing-masing. Waktu saya hadapi menterinya, sungguh membuat saya nangis satu ucapan. Kata beliau, dia orang Makassar juga, Masya Allah, Mbak Syamsuddin. Dia berkata sama saya, ini ada perintah dari Bapak Presiden untuk segera memberikan kemudahan
kepada Syekh Ali Jabir supaya mendapatkan warga negara karena dia orang baik. Ini kata Bapak Presiden kepada Bapak Menteri. Sungguh di saat itu saya nangis. Saya bilang segitu manusia yang belum tahu apa isi hati kita, dengan mudahnya berkata ini orang baik, dan kita merasa bangga dan senang luar biasa. Apalagi Bapak Ibu kalau Rasulullah yang berkata kita orang baik, apalagi bukan di hadapan siapa-siapa, di hadapan Allah sendiri. Rasulullah yang berkata ini orang baik. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang orang di hadapan Allah disaksikan oleh Rasulullah, ya Allah ini sungguh orang baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita tersebut, kita sebagai orang baik di hadapan Allah, yang sebut kita Rasulullah sendiri. Syahadat, kemudian syafaat. Syafaat bagi orang yang berdosa dan maksiat. Sampai juga bayangkan Bapak Ibu, sampai orang yang berdosa dan maksiat tidak dilupakan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka tidak perlu menjadi saksi, tapi mereka minta pertolongan. Ya Rasulullah, memang kami umatmu. Ya Rasulullah, kami betul sayang samamu, tapi ya Rasulullah kami kelewatan, terlalu tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak salah kita terhadapmu ya Rasulullah, banyak salah kita terhadap ajaranmu, tidak menjalankan perintahmu. Tapi ya Rasulullah, bagaimana jalan keluarnya? Tetap Rasulullah tidak menjadikan mereka putus asa, malah menjadikan bagi mereka syafaat. Ya Allah, aku bela mereka, ampunilah dosa mereka. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, terus mau apa lagi? Mau apa lagi? Tak ada yang merugi. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, memiliki Allah yang maha adil dan maha rahim, dan memiliki Nabi yang maha kasih sayang. Maha kasih sayang, saya berani berkata maha kasih sayang. Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat bagi orang yang berdosa dan maksiat seperti saya dan seperti kita semua. Memang kita masih dosa maksiat, memerlukan bukan hanya saksian Rasulullah, tapi syafaat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, lewati bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita terjamin mendapatkan syafaatnya beliau. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man salla alayya fil yawmi wal layla 10 marratin kutibat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang salawat kepadaku dalam satu hari 10 kali saja, dapat syafaatku. Bapak Ibu, saya mohon jangan lewat satu hari belum 10 kali bersalawat kepada Rasulullah SAW. 10 kali saja, saya yakin tidak keberatan sama sekali. Pas mau keluar rumah, naik mobil, naik motor, mau kemana saja, 10 kali saja. Mau bagi Sayyiduna, tidak bagi Sayyiduna, mau yang panjang, mau yang pendek, yang penting salawat. Walaupun sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam 10 kali, tidak sampai 1 minit, tapi kita bisa mendapatkan syafaat. Apalagi kalau setiap hari kita rutinkan, supaya menjadi salah satu bukti kita tanda mencinta Rasulullah. Ya Rasulullah, memang saya tidak bisa membela namamu, saya tidak bisa memberikan segala, tapi saya janji saya akan terus menerus istiqamah bersalawat kepadamu untuk sedikit berterima kasih atas perjuanganmu untuk kami supaya selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah salawat. Dan subhanallah, lebihnya salawat itu saya sering sudah bahas berkali-kali. Yughfaru dzambuk wa tukfa hammuk wa tuqda hajatuk. Orang yang istiqamah dan sering bersalawat kepada Rasulullah dapat 3 hal. Yang sering istiqamah terus menerus salawat kepada Rasulullah selalu mendapatkan 3 hal. Yang pertama, dijauhkan dari segala kesusahan dan kesulitan. Yang kedua, dikabulkan segala hajat, hajat lahir batin, hajat dunia, hajat akhirat. Yang ketiga, dapat segala ampunan dosa. Dan kata ulama,
siapa yang tidak mau kehilangan segala susah di dunia dan segala hajatnya dikabulkan dan datang hari kiamat bersih dari segala dosa dan maksiat? Siapa yang tidak mau? Semuanya mau kan? Ini semuanya lewat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama menutupi, sebelum sama-sama menutupi doa, sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW hanya 10 kali. Ikutin saya baca pertama supaya Bapak Ibu tahu, nanti kita sama-sama terus. Dengar dulu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sudah jelas? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yang saya harap saat anda bersalawat nanti sendiri hayati perjuangan beliau. Rasakan seolah-olah Rasulullah di hadapan mata kita, memegang tangan kita, membawa kemari masuk surga Allah. Rasakan saat bersalawat, jangan bersalawat sambil lalai, tapi rasakan Rasulullah ini Rasulullah yang segala-galanya sudah memberikan kepada kita. Apa yang kita balas? Mudah-mudahan penghayatan saat kita bersalawat bisa membuat Rasulullah senyum dan bangga terhadap salawat kita. Karena di hadis Imam Ahmad dalam musnadnya, ada malaikat punya tugas saat kita bersalawat, dihantarkan salawat kita ke kota Madinah. Ya Rasulullah, ini salawat bapa dan ibu jamaah Sunda Kelapa. Ini tugas malaikat menghantarkan salawat kita, yang semestinya kita Bapak Ibu bangga dan senang. Boleh Rasulullah tahu nama kita hanya lewat ibadah salawat. Kalau nama kita dikenal oleh Bapak Presiden, kita bangga dan senang. Apalagi kalau nama kita tersebut di hadapan Rasulullah SAW, yang insya Allah nanti di hari kiamat beliau menyebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Al-Fatiha.